harus punya kemampuan untuk menyembuhkan diri sendiri. Karena tidak ada yang bisa menolong kita kecuali diri kita sendiri. Pada akhirnya semua orang yang punya penyakit kronis sekalipun, ujung-ujungnya dia menjadi sembuh. Yang disembuhkan bukan akibatnya. Yang disembuhkan itu adalah sebabnya. Dokter itu hanya menyembuhkan akibatnya. Hari ini diobati, besok gering deui. Tapi kita belajar untuk punya kemampuan menyembuhkan akibatnya. Segala sumber penyakit itu 50% adalah jiwa. 25% adalah pikiran. 15% hubungan sosial. 10% gaya hidup. Perbaiki semua sebab-sebab yang menimbulkan itu menjadi penyakit. Itu namanya memiliki kemampuan untuk menyembuhkan. Karena kesembuhan fisik harus dimulai dengan kesembuhan batin. Nah, saya mau nanya sekarang. Jiwa itu kan ruh. Jiwa itu kan nur, bagian dari ruh. Betul? Nah, kalau jiwa itu nur, jelas makanan jiwa adalah nur. Betul? Makanya sering-sering berada di alam nur. Insya Allah lama-kelamaan batinnya akan kuat. Nah, yang paling utama bukan sekedar sembuh, tapi dia pun memiliki kemampuan menyembuhkan dirinya, bahkan dia bisa punya kemampuan menyembuhkan orang lain. 2. Belajar menciptakan kenyamanan, inspirasi, dan berpengharapan. Nih, saya kasih tahu. Ketika kita berada dalam situasi yang tidak nyaman, cemas, khawatir, takut, ya, coba belajar untuk menjauh sedikit dari pikiran. Dan itu jangan dipercaya, karena dirimu yang sebenarnya bukan pikiran. Jadilah pengamat bagi pikiran. Itu namanya menciptakan kenyamanan. Bahkan bukan sekedar itu, kita pun menciptakan inspirasi. Lalu hidup menjadi penuh dengan harapan. Yang ketiga, temukan kedamaian dan selalu bergerak maju. Hidup itu seperti naik sepeda. Kalau berhenti mengayuh, maka kita akan jatuh. Paham? Kenapa kita sering berhenti mengayuh? Pernah nggak putus asa? Betul nggak? Pernah nggak bangkit-bangkit, terus malah makin terpuruk? Pernah? Nah, apa rasanya? Makin buruk keadaan kita. Betul nggak? Makin buruk keadaan kita. Jadi oleh karena itu harus bergerak maju. Kalau kemarin saya ngasih 3 resep. 1, belajar memaafkan pada diri sendiri. 2, belajar memaafkan orang lain. Yang ketiga, belajar memaafkan alam semesta. Pandang setiap yang ada di sini manusia, dan manusia itu punya cacat manusia. Oleh karena itu maka dikatakan berulang kali, manusia tidak ada yang sempurna. Sekali lagi, pahami manusia tidak ada yang sempurna. Apa yang dilakukan orang pada kita, bisa jadi kita pun melakukan itu kepada orang lain. Jadi gak boleh menghukum. Makanya memaafkan itu sebetulnya menciptakan kedamaian di dalam diri, sehingga kita terus bergerak maju. Makanya jadikan memaafkan sebagai tema kehidupan, jadikan memaafkan sebagai cara untuk bertahan hidup. Paham ya? Makanya orang yang mudah memaafkan biasanya umurnya juga berkah. Ya? Iya. Yang ketiga, ya, itu. Yang keempat, tumbuhkan kreativitas dan dorong ke arah yang bermanfaat. Jadi hidup itu harus kreatif ya, dan dorong diri ke arah yang lebih bermanfaat. Jadi jangan gitu-gitu aja hidup itu, harus ada seninya, ya. Sabar itu seni ternyata, ya, iya. Sabar kan saya bilang beda dengan menunggu. Kalau menunggu itu ada kecemasan, menunggu itu ada keinginan. Segala hal berubah. Tapi kalau sabar, menerima apa adanya, tidak menuntut hal harus berubah. Tapi yang paling bagus adalah kita lepas dari apa? Dari kecemasan, dari rasa khawatir. Jadi
ketika kita sabar, kita akan bisa mengambil keputusan di tempat yang sejuk dan tenang. Itu sangat menguntungkan, sangat menguntungkan. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, tetap terbuka dan selalu periang. Nikmati keberadaan sebagai manusia. Masa burung aja bahagia jadi burung? Ikan bahagia jadi ikan. Monyet aja bahagia jadi monyet. Masa manusia tidak bahagia jadi manusia? Seurnya jelema nu teu bagja eta jadi jelema. Ya, makanya kemarin bagus tuh dari Kang Dani. Mana? Ini mah Kang Danis. Adeknya yang kemarin mana tuh? Kang Dani. Nggak datang. Dia share bagus kemarin. Kita sehari butuh oksigen 2.880 liter per hari. Kita perlu nitrogen 11.376 liter per hari. 1 liter oksigen 25.000. 1 liter nitrogen itu 10.000. Jadi nitrogen itu yang perlu bukan hanya ban. Kita juga perlu nitrogen. Jadi oksigen dan nitrogen itu kebutuhan pokok. 25.000 per hari. Ya, per hari ini kalikan 2.880 liter. 10.000 kalikan 11.376 liter. Totalnya 185 juta sapoe hanya oksigen dan nitrogen. Itu yang kalian butuhkan per orang. Bukan satu RT ya. Per orang per hari 185 juta. Jadi kalau ada manusia tengar sabeung harta boga napas kacida. Sekarang 1 bulan kalikan 1 bulan 30 hari kalikan 30 kali 185 juta. Hitung sekarang pakai kalkulator. Hitung. Jangan-jangan punya HP nggak bisa pakai kalkulator di HP. Itu. Saya cuma ngetes aja, coba hitung. 125 juta kali 30 cok. Bisa tuh mencetna. So. Berapa? 5,5 miliar. Hanya untuk oksigen dan nitrogen Allah ngasih 5,5 miliar sabulan hiji jelema. Benghar nggak kita ini punya napas? Aduh. Wah itu kamaran nawai. Itu kalau pikiran sempit itu. Tidak punya kesadaran apa-apa. Rasa syukur tidak ada. Mengerikan. Betul nggak? Tidak ada yang lebih berharga dari nafas. Sepanjang nafas masih ada pada diri kita, semua hak guna pakai melekat pada diri kita. Hari ini, saat ini kita berhenti bernapas, semua hak guna pakai kita pindah kepada orang lain. Gak ada milik kita, semua di dunia ini hanya hak guna pakai. Kan ayah sertifikat, kenapa? Itu mah kertas. Gak ada gunanya, gak ada orang mati bawa sertifikat. Betul nggak? Iya. Jadi itu semua berharga ketika napas masih ada pada diri kita. Jadi mari kita tumbuhkan kreativitas dan dorong ke arah yang bermanfaat. Tetap terbuka dan selalu periang, nikmati keberadaan sebagai manusia. Duh, Bapak Ibu, apalagi kalau dikaitkan dengan keilmuan ya. Kita ini cuma satu-satunya makhluk di semesta ini yang diizinkan untuk bisa bertemu dengan jati diri kita. Selain manusia, gak bisa. Karena semua tidak dikasih alatnya. Yang dikasih alat cuman manusia. Nah, kita ini udah dikasih alat. Nah, atuh, jadi pakai.
Inna aradnal amanata ala samawati wal arwal jibal. Fa'abaina ayahmilnaha fahamalal insan. Aku tawarkan amanat ini kepada langit. Aku tawarkan kepada gunung, aku tawarkan kepada bumi, dan mereka tidak ada yang sanggup untuk menerimanya. Karena mereka nggak punya alatnya. Wahamalal insan. Lalu muncullah manusia. Aku ya Allah bersedia mengambil amanah itu. Apa berikutnya? Innahu kana doluman jahula. Sesungguhnya manusia itu amat bodoh. Itu Quran. Lah, kenapa bodoh? Lihat saya semua. Yang tidak mau mengambil amanat ini bodoh. Padahal punya alatnya. Betul? Kalau gitu yang bodoh banyak kan? Kemarin kan sudah diceritakan. Orang bodoh itu orang yang tidak tahu, tapi dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Iya. Makanya menghadapi orang bodoh jangan berdebat. Bagus tuh ada cerita kemarin. Paseata keledai dengan harimau. Kata keledai, ari jukut mah warnanya biru. Kata harimau, bukan tuh dai. Jukut itu warnanya hijau. Paseata keledai jeung harimau. Maseakeun warna jukut. Cek keledai mah biru, cek harimau mah hejo. Lalu datanglah pada hakim, hakimnya singa. Apa kata singa? Ya. Ngadu tuh. Ya. Dari dua itu kemudian yang dihukum bukan keledai, yang dihukumnya harimau. Disuruh puasa 3 hari. Harimau ya jelas protes dong. Ya. Setahu saya dari sejak lahir, nu ngaranna jukut mah hejo. Nah, saya dihukum. Apa kata hakim? Hakim tuh bijaksana. Si singa itu. Yang saya hukum bukan persoalan benar salah tentang warna rumput. Tapi yang saya hukum adalah kamu sudah tahu kalau rumput warna hijau. Nah, maka pas saya jeung anu nyebutkan rumput warna biru. Paham? Kalian suka gitu, kecentilan spiritual. Orang gak ngalamin, ajak berdebat. Suruh memahami yang kalian alamin. Ya gak nyambung. Jadi yang harus dihukum tuh kalian. Makanya yang suka debat-debat itu nanti saya hukum. Emang saya gak pernah ngehukum? Memang saya tidak tahu? Tahu. Saya tahu. Gak usah cerita sama saya karena saya tahu. Ya, saya selalu doakan. Karena hukuman itu kegelapan. Jadi saya berharap kalau kita sudah meyakini sesuatu, apa yang kita yakini berdasarkan pengalaman kita, tidak usah dibicarakan pada orang lain yang tidak mengalami. Betul? Ya. Ada orang mengatakan garam itu getek. Engkeun we antap eker-ekerna. Nah, meni ribut, datang ngarugikeun orang. Manya cenah eta. Apa nari uyah mah pangset. Cek si eta uyah getek. Da urang mah can pernah ngadar uyah getek. Nu aya teh uyah mah pangset. Dar pasea jeung nyebutkeun getek. Atuh da nu bodoh teh maneh. Ngadon ngajak pasea. Paham? Nah, lihat saya semuanya. Lihat saya semua. Jadi, mulailah belajar bijaksana. Kalau kalian udah bijaksana, al-insanu sirri wa anna syiru. Kamu itu rahasia aku, kata Allah. Aku juga rahasia kamu. Kata Allah, tos. Kita rahasia-rahasiaan ya. Gitu. Makanya udah belajar dengan saya. Jangan terlalu banyak bicara.
banyak berbuat saja. Betul? Yang berikutnya, menjaga perspektif dan rasa humor. Lihat saya semuanya. Jadi kalau punya masalah besar, kuncinya cuma 2. 1, jaga sudut pandang terhadap masalah itu. Yang kedua, anggap itu malah lelucon. Dan semua yang di dunia mah permainan. Makanya orang yang kurang rasa humornya, ya itu, lihat wajahnya serem. Ya. Jadi nanti kalau milad, kalian nyiapkan tema untuk stand up komedi 2 menit. Bikin sesuatu yang menarik. Semua nanti saya suruh stand up komedi. Iya. Makanya kalau saya ingin tahu perkembangan spiritual kalian sudah sampai di mana, saya kan nggak pernah macam-macam. Suruh joget aja. Dari langkah kakinya ketika joget kelihatan. Ya, iya. Yang spiritualnya nggak kemana-mana mah, hese ngalangkahkeun suku ge. Iya. Betul nggak? Iya. Musik ke mana, nu nyanyi ke mana, nu joget ke mana. Tepuk we. Ya. Tidak selaras. Iya. Kayaknya nanti saya tes satu-satu. Atau saya suruh joget semuanya, saya lihat aja dari kejauhan. Kelihatan sama saya. Iya. Betul nggak? Iya. Musiknya lambat, ya jogetnya gancang. Udah nggak benar. Pasti spiritualnya nggak nyambung itu. Makanya musiknya lambat, jogetnya gancang. Itu berarti nggak nyambung. Betul nggak? Ada, saya juga suka lihat. Musiknya lambat, hari jogetnya nggak semangat ya. Nggak benar itu. Udah nggak benar pasti. Makanya sesekali nanti saya mau ngundang orang yang bisa nabuh tarawangsa. Saya suruh, mau saya lihat gerakan kalian tuh sampai mana. Kalau masih banyak yang ditahan ya, jaim, itu jogetnya tuh nggak jelas, kaku. Gampang kalau saya lihat kemajuan spiritual, cenah joget kelihatan. Atau suruh mencet odol. Ya, milikilah rasa humor. Hidup itu sebetulnya permainan. Ya, kita ini sudah terlalu serius bertahun-tahun dan keseriusan itu penyakit, betul nggak? Makanya ngaji dengan saya kan ketawa-ketawa. Siapa yang ditertawakan kalian? Ya dirimu sendiri karena udah kebanyakan ngomongkan batur. Ya, mentertawakan orang lain sudah terlalu banyak. Makanya banyak humor, betul nggak? Lihat ya. Berikutnya, hargai kehidupan dan alami sukacita setiap saat. Catat ini, penting. Ya. Pelajari pikiran, pelajari sikap, pelajari perilaku yang membuat masalah menjadi tambah buruk dan segera mengubahnya. Nih lihat saya semuanya. Jadi coba kalau ada masalah, selidiki itu. Pikiran mana sih yang membuat masalah tambah buruk? Sampai ketemu tuh jawabannya. Tak, oh ternyata yang membuat saya sakit hati itu bukan orang lain ya. Tapi pikiran saya tentang orang. Karena saya ekspektasinya terlalu besar pada orang itu. Saya berharap dan saya ingin orang itu baik pada saya. Giliran tidak baik, maka saya sakit hati. Sakit hati bukan karena orang itu tidak baik. Pikiran kita ingin agar orang itu baik. Kapanggih ti dieu. Penyakit teh ti dieu geuningan dieu. Udah kapanggih penyakitnya mulai sekarang. Saya tidak punya keinginan lagi tentang orang. Biarkan saja. Biarkan orang itu apa adanya. Dan saya akan terima setiap orang apa adanya. Beres tah. Nyeri hati leungit. Betul enggak? So, Bapak Ibu, banyak tafakur lah. Ini yang saya omongkan ini sari-sari dari apa yang saya rasakan, saya tafakuri masuk sini. Baik, kita lihat. Belajar untuk lebih berbahagia dan lebih puas dalam segala hal. Makanya untuk bisa begini, satu kuncinya, lihat saya. Jangan pernah berkata seharusnya bukan begini. Kudu nama lain kieu. Jangan. Terima segala sesuatu apa adanya. Hindari pikiran
untuk berbicara kudu nama lain kieu. Maka begitu kita bilang seharusnya bukan begini, langsung kita tidak puas. Dan kita tidak akan mengalami yang namanya kebahagiaan. Selanjutnya, belajar untuk melepas dan lebih menerima agar kebijaksanaan alamiah mengambil alih. Jadi yang saya bicara di sini bukan kebijaksanaan yang dilatih, kebijaksanaan alamiah. Dari mana munculnya? Belajar melepas. Memperlebar kemampuan untuk menerima apapun. Nah, selanjutnya belajar hidup dengan cara-cara yang sehat dan efektif, jangan bereaksi terhadap masalah-masalah kecil. Ya, jadi belajar hidup dengan cara-cara yang efektif sudah saya jelaskan tadi ya. Kalau ke dapur piring berantakan, tong gogorokan. Kumaha ieu teh piring berantakan ya? Jangan, cuci. Selesai? Itu. Kalau lihat berantakan nih di lantai, jangan marah-marah. Ya. Siapa nih yang ngotori lantai? Jangan. Ambil sapu, sapu. Beres? Sok, mulai dari gitu. Ah, keren. Keren. Kalau nggak punya uang jangan mengeluh, gawe. Coba, pasti punya uang. Ini mau berkunjung ke sini, nyerita kesusahan. Berkunjung ke sini, cerita kesusahan. Berkunjung, atau tambah teboga duit. Satu waktu habis, yang kedua ngomong kesusahan, yang ketiga pikiran jadi rasa. Rasanya sudah susah, jadi realita. Tambah hese. Paham? Jadi kalau nggak punya uang, tahu caranya? Kerja. Itu aja, satu kata. Paham ya? Itu namanya efektif. Saya kemarin ngobrol nih sama Anjas sama Sandy. Bagaimana saya bisa sampai di Bandung? Saya pernah jadi asisten di rumah tangga. Saya pernah jadi tukang cuci mobil. Saya pernah jadi tukang bereskan tai burung. Saya pernah jaga kolam renang untuk menyucikan orang yang berenang, termasuk celana dalamnya. Saya lakoni semua, dan satu, saya tidak merasa itu sebagai sebuah penderitaan. Dan satu, saya tidak pernah mengeluhkan itu, termasuk saya tidak pernah berkirim surat sama orang tua saya tentang apa yang saya alami. Itu bagian yang harus saya jalani. Dan saya tidak mungkin sebesar yang hari ini kalau saya tidak melalui fase-fase seperti itu. Nikmati aja. Ya. Dari kecil orang tua saya bilang, kamu pengen jajan? Ya udah. Buburu. Jadi di samping rumah kami itu ada pabrik tahu. Dan pabrik tahu itu perlu air banyak. Ya, dari pabrik tahu ke sumber air itu ada namanya Sungai Cibentang di tempat saya itu sekitar 3 kilo. Jadi untuk satu drum air itu saya berjalan 3 kilo ngambil dari sungai dipikul. Itu bawa 2 ember. Itu satu drum itu bisa sampai 10 kali. Jadi satu bolak-balik aja udah 6 kilo. Ya. Jadi kalau 10 kali 60 kilo, berapa ongkosnya? 25 perak. Karena mengeluh tidak akan pernah membuat kita jadi bisa jajan. Gak ada satu cara. Kalau hari Minggu saya pergi ke hutan, saya ambil kayu bakar dan saya jual ke tetangga. Gitu. Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali diri kita sendiri. Jadi saya praktekkan dalam hidup saya dan itu sangat luar biasa. Jadi para sahabat, saya memberikan tips hari ini, cobalah belajar untuk hidup dengan cara yang sehat dan efektif. Itu. Tuh? Paham ya? Iya. Punya halaman, pelakan. Melak. Makanya banyak yang heran datang ke rumah saya. Halaman segitu ada pohon nangka, ada pohon pepaya,
ada pohon mangga dan berbuah terus. Yang lebih bingung lagi apa? Ini pohon nangka, ini pohon mangga, nggak ada sedikit pun celah, tetapi di tengahnya ada pohon pepaya. Kan pepaya itu kan itu banyak regangnya, betul nggak? Banyak yang bingung, kumaha ta carana? Tanya kata saya teh karena tanggal gedangna, kumaha bisa gitu. Ya, sehingga saya menikmati tiap pagi, ya pepayanya enak. Luar biasa. Ya, iya. Belajar untuk menjadi optimis secara tulus dan menyerahkan diri secara terbuka terhadap rasa sakit. Jangan melawannya. Yang tadi saya bilang ya, kalau sakit itu biarkan aja, jangan dilawan. Berpalinglah kepada Tuhan dalam keadaan baik ataupun buruk. Nah, ini masalah. Kita itu suka berpaling pada Tuhan kalau keadaan buruk. Jadi kalau orangnya sudah tinggi kesadarannya, berpaling kepada Tuhan itu di segala keadaan. Ya, praktekkan belas kasih dan kebaikan dalam hidup sehari-hari. Karena kasih adalah kekuatan yang paling menyembuhkan. Nih, saya kasih tahu ya, walaupun kita cuma membantu orang, ya, sepeser, 2 peser, aduh, keren deh, keren, ya, makanya, ya, untuk bahagia itu sederhana, jadilah seorang pelayan, ya, jadilah seorang pelayan. Jadi habiskan hari-hari kita untuk membahagiakan banyak orang. Ayo deh lakukan, mulai. Ya, mulai lakukan ya. Cuman sekedar menyapa orang, cuman sekedar memberi makan pada orang, cuman sekedar ngasih suguhan ketika orang datang ke rumah dengan penuh keikhlasan. Itu semua adalah trik untuk membuat hidup kita penuh sukacita, dan itu keren. Belajarlah kepada orang yang sudah berhasil menjalani hidup, yaitu mereka yang telah berhasil menjadi pelayan bagi orang lain. Nih saya kasih tahu. Kalau ada gempa bumi, kalau ada gunung meletus, akan ada yang namanya tim SAR. Betul nggak? Saya banyak belajar dari mereka. Mereka itu orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Coba bayangkan ya, menolong orang yang terjebak, menolong orang yang, waduh luar biasa. Kita harus banyak belajar dari mereka. Makanya sekali kalau ada hal yang semacam itu, kita juga harus turun. Kita harus turun, belajar agama jangan di masjid terus. Ya, kita harus turun, ya, kita harus peduli pada orang lain. Fokuskan perhatian kepada aspek-aspek terdalam dari diri kita dan aspek-aspek terpenting dalam diri kita. Aspek terdalam dari kita adalah ruh. Aspek terpenting dalam hidup kita adalah, ya, apa yang paling penting dalam hidup kita? Melayani orang-orang penting. Siapa orang penting? Semua orang yang sedang berada dengan kita saat ini, di sini, sekarang. Karena saat ini ada saat yang paling penting. Masa lalu tinggal sejarah, masa depan tinggal misteri. Masih misteri. Dan hari ini Bapak Ibu sedang bersama saya, ini saat yang paling penting. Lakukan tindakan yang penting. Kenapa saya mau datang hari ini ke sini tiap hari Rabu? Karena saya sedang memberikan hal penting. Terasa enggak? Setiap Rabu dicas seperti ini, terasa enggak? Pasti terasa. Setidak-tidaknya dari Rabu ke Rabu selamatlah. Dari Rabu ke Rabu selamatlah paling. Ya udah, terima kasih.